Bab 2501. Kata-kata itu tertancap tepat di wajah Grayson. Tiba-tiba, dia tidak tahu harus berkata apa. Jack tidak lagi repot-repot melirik Grayson lagi saat dia berjalan menuju pintu kapal. Tiga lainnya tercengang, tidak tahu apa yang dilakukan Jack. Mereka mengerutkan kening saat mereka menatap Jack. Rudy bertanya, "Jack, apa yang kamu coba lakukan?" Jack tidak menjawab Rudy. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kristal roh dari biji mustard dengan sangat tenang sebelum memasukkannya ke dalam susunan. Ketika mereka bertiga melihat adegan itu, mereka memiliki kilatan kepanikan di wajah mereka. Mereka tiba-tiba mengerti apa yang coba dilakukan Jack. Hansel mendongak dan berteriak, "Apakah kamu mencoba membuka pintu? Apakah kamu sudah gila?" Rudy berteriak lebih keras, "Apakah kamu mencoba mati? Apakah ada yang salah dengan kepalamu?" Tidak ada yang salah dengan pikiran Jack. Dia memang ingin membuka pintu. Hansel berjuang untuk berdiri dari tanah saat dia menanggung rasa sakit dari luka di tubuhnya yang terbuka dan meraih lengan Jack. Dia melanjutkan, "Mengapa kamu membuka pintu? Apakah kamu benar-benar ingin mati sekarang? Mungkinkah kamu tidak berhasil menyerap kristal darah merah dan kamu sekarang berisiko meledak? Bahkan tidak ingin hidup lagi?" Dari saat Jack bersikeras untuk menyerap kristal darah merah, Hansel sudah berasumsi bahwa Jack akan mati. Kristal darah merah bukanlah harta biasa. Menyerapnya pasti akan menjadi teknik sebagai pendukung untuk meledak. Itulah mengapa Hansel tidak merasakan keserakahan sama sekali setelah dia melihat kristal darah merah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Jack akan bodoh dan bersikeras untuk menyerap kristal darah merah setelah dia menjelaskan semuanya. Dia telah menunggu selama ini sampai tubuh Jack meledak, tetapi itu tidak terjadi. Semuanya terjadi terlalu cepat sebelumnya, dan dia tidak bereaksi apapun setelah Jack tiba-tiba mulai berbicara lagi. Hanya ketika Jack ingin membuka pintu, Hansel ingat bahwa Jack seharusnya terluka setelah menyerap kristal darah merah. Tanpa dukungan teknik yang sangat kuat, Jack benar-benar akan terluka setelah menyerap kristal darah merah. Mendengar kata-kata Hansel, Rudy dan Grayson merasa Hansel benar. Jack hanya ingin membunuh semua orang yang bersamanya setelah menderita luka fatal. Rudy melompat dengan marah dan berkata, "Jack, jika kamu ingin mati, aku dapat membantumu sekarang juga. Aku selalu tahu kamu bukan orang baik, dan sekarang sepertinya aku benar. Bukan hanya kamu, orang jahat, tapi kamu juga orang gila. Jika kamu tidak ingin hidup lagi, maka matilah sendiri. Jangan menyeretku bersamamu." Grayson berteriak dengan emosional, "Jika kamu terluka, maka itu masalahmu. Kami sudah memberimu nasihat, tapi kamulah yang menolak untuk mendengarkan. Kamu bersikeras untuk menyerap kristal darah merah. Sekarang kamu terluka parah, tapi kamu mencoba menyeret kami ke bawah. Kamu terlalu hina." Jack menatap ketiganya tanpa daya. Dia melirik tangan Hansel yang ada di lengannya. Pada saat itu, Hansel tampak menyedihkan. Orang itu mungkin mengutuk mereka bertiga di dalam hatinya. Lagi pula, Grayson baru saja membuat masalah, dan Jack hendak membuka pintu. Tidak akan ada yang bisa menahannya. Jack tertawa kecil saat dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Hansel, mendorongnya ke samping sebelum dia meletakkan tangannya kembali ke arai. Bab 2502. Dia dengan cepat membentuk beberapa segel, dan dengan sekali klik, pintu terbuka lagi. Pada saat itu, tiga lainnya hampir tidak dapat memahami apa yang terjadi. Untuk menghentikan Hansel agar tidak ikut campur, tangan Jack yang lain menghentikan lengan Hansel. Hansel tidak bisa mendekati arai. Dia kemudian mengambil langkah maju dan berdiri di depan barisan, menyebabkan mereka bertiga tidak bisa menutup pintu. Mereka bertiga tiba-tiba menjadi sangat panik saat itu. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Jack menjadi begitu gila, bersikeras agar mereka mati bersamanya. Rudy sangat cemas sehingga dia akan menangis. Dia berteriak, "Jack, kamu gila. Jika kamu ingin mati, silakan saja mati sendiri. Mengapa kamu mencoba menyeret kami bertiga bersamamu?" Dia menangis saat dia dengan panik bergegas menuju Jack. Grayson mengatupkan giginya saat dia berpikir untuk bergegas melewati Jack untuk menutup pintu. Namun, Jack seperti dinding baja. Dia berdiri di depan barisan, tidak membiarkan mereka bertiga menutup pintu. Setelah beberapa klik terdengar, pintu akhirnya terbuka. Rasa dingin yang akrab mengalir dari luar. Jack tersenyum dingin ketika dia berbalik untuk melihat keluar kapal. Jack melihat hawa dingin berwarna biru saat teriakan Rudy dan dua lainnya masih terdengar.
Hansel meraih lengannya, agak gila. Jack tidak peduli apa yang dikatakan atau diteriakkan semua orang di sekitarnya. Dia meninggalkan kapal dalam sekejap. Raungan datang dari kumpulan es itu. Setelah melolong, rasa dingin yang sedingin es perlahan menghilang. Sosok kuat muncul di depan Jack. Satu-satunya mata serigala es bermata satu menatap Jack dengan curiga. Itu tidak bodoh dan cukup penasaran. Pintunya jelas baru saja ditutup, jadi mengapa tiba-tiba dibuka lagi begitu cepat? Kenapa pria di depannya itu bergegas keluar? Apakah pria itu ingin mati? Jack menarik napas dalam-dalam saat dia mengeluarkan pedang abu-abu dari biji mustard dan memegangnya erat-erat di tangannya. Dia menatap langsung ke arah serigala es bermata satu yang tingginya mencapai 3 orang. Kamu adalah makhluk terkuat yang pernah kuhadapi sejak aku lahir. Nada bicara Jack ringan seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat sederhana. Kecurigaan serigala es bermata satu semakin kuat. Itu berjalan 2 langkah ke depan saat senyum mengejek tiba-tiba muncul di wajahnya. Meskipun serigala es bermata satu sudah berada di alam pemadatan musim semi, ia belum mencapai bentuk manusia. Itu tidak bisa komunikasi dalam bahasa manusia, dan hanya bisa menjawab Jack dengan ekspresinya. Jack tahu bahwa serigala es bermata satu telah menganggapnya sebagai tikus kecil untuk diajak bermain-main. Itu bisa membunuh Jack dengan 1 cakar, namun Jack masih mengeluarkan senjata. Ini sangat menghibur serigala es bermata satu. Apakah kamu pikir aku tidak selevel denganmu? Nada bicara Jack tenang seperti biasanya. Senyum mengejek serigala es bermata satu semakin dalam. Penghinaan di matanya sangat jelas. Jack tertawa kecil sebelum mengangguk dan berkata, kalau begitu mari kita coba. Apakah Jack gila? Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Mengapa dia berbicara dengan serigala es bermata satu dengan nada seperti ini? Seolah-olah dia adalah ahli alam pemadatan pegas. Kata Rudy dengan mata terbelalak. Bab 2503. Tindakan Jack sebelumnya benar-benar membuat mereka bertiga bingung. Mereka melihat bahwa serigala tidak menyerang mereka bertiga, jadi mereka menahan rasa takut di hati mereka, tidak segera menutup pintu. Mereka bertiga berdiri di dalam kapal, menatap Jack yang berdiri di depan serigala dengan mata melebar. Mereka terkejut mendengar nada menantang Jack terhadap serigala. Mulut Hansel berkedut, merasa seperti dia tidak tahu lagi harus berpikir apa, dan berkata, saya sangat mengagumi kekuatan mental Jack. Jika saya akan meledak, saya tidak akan pernah bisa berbicara dengan nada tenang seperti itu kepada binatang buas yang bisa membunuh saya kapan saja. Bahkan jika saya ingin mati, saya tidak akan begitu tenang. Kata-kata Hansel sama sekali tidak mengandung ejekan. Dia benar-benar mengagumi Jack. Jack melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lakukan. Jack tampak terlalu tenang. Ketenangan itu seolah-olah Jack tidak menghadapi binatang buas yang memperkuat pegas, tetapi tahap bawaan. Serigala itu menghirup udara beku saat memandang Jack seolah-olah dia idiot. Meskipun dia merasa Jack adalah seorang idiot yang tidak tahu tempatnya, kata-kata itu masih melukai harga diri serigala. Itu tidak akan membiarkan semut manusia berbicara seperti itu padanya. Karena dia ingin mencoba, maka itu akan menggigit tenggorokannya dalam sekejap dan menempatkan Jack di tempatnya. Memikirkan hal itu, ia mengangkat kaki belakangnya sedikit. Detik berikutnya, ia melompat ke depan seperti bola meriam, langsung menuju Jack. Itu membuka rahangnya, memperlihatkan giginya saat rasa dingin keluar dari mulutnya. Jack sudah siap. Dia mengepalkan pedang abu-abu di tangannya dengan erat saat 60 pedang jiwa menyatu menjadi satu, menuju ke pedang abu-abu. Dia mengangkat tangannya dan menebasnya ke arah serigala. Menghancurkan void berubah menjadi kilatan cahaya saat dia bentrok dengan serigala di udara. Serigala es bermata satu bahkan tidak menoleh saat melihat sinar cahaya. Mata satu-satunya tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru yang bersinar. Panah es seukuran lengan ditembakkan. Itu adalah keterampilan alami serigala. Panah es berisi rasa dingin yang akan menghentikan manusia manapun dari bernapas. Itu bentrok dengan menghancurkan void. Ketika Rudy dan yang lainnya melihat itu, mereka memikirkan bagaimana Jack akan mati seketika setelah terkena panah itu. Setelah itu, ledakan besar terdengar saat kedua serangan itu bentrok diikuti oleh suara retakan saat panah es biru tiba-tiba hancur. Itu telah berubah menjadi debu dalam sekejap. Serigala itu sangat percaya diri dengan tekniknya. Itu tidak pernah berharap keterampilannya gagal. Setelah panah dihancurkan oleh Destroying the Void, panah itu tercengang sesaat. Tepat pada detik itu,
Jack membengkokkan hukum ruang dan menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di depan serigala. Setelah menyerang panah es, tidak ada yang berhenti menghancurkan Void lagi. Dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, itu muncul di depan serigala dengan Jack dalam sekejap. Serigala hanya bereaksi setelah Jack muncul di depannya. Itu bersiap untuk melompat, tetapi sudah terlambat. Menghancurkan Void mengiris tepat ke dada serigala, menyebabkan serigala melolong tajam. Pada saat itu, serigala es bermata satu kehilangan semua kekuatannya. Itu tidak bisa menghentikan Jack sama sekali. Jack tanpa emosi menikamnya dengan pedangnya, yang masih mengandung kekuatan Destroying the Void. Bila abu-abu dengan kejam menusuk ke dada serigala es bermata satu, menyebabkan darah memercik ke tubuh Jack. Rasa sakit jiwanya dihancurkan tidak hanya menyebabkan serigala meraung kesakitan, tetapi juga menyebabkannya kehilangan semua pemikiran rasional. Bab 2504. Setelah ledakan terdengar, serigala es bermata satu jatuh dari langit ke tanah. Itu meremas sepetak rumput. Jack jatuh dari langit. Sebagai tindakan pencegahan, dia mengeluarkan pedang dari tubuh serigala sebelum menusuknya beberapa kali lagi. Tusukan demi tusukan, dia membidik tepat pada titik-titik fatal serigala es bermata satu itu. Setelah 2 atau 3 kali, serigala bahkan tidak bisa berteriak kesakitan lagi. Kakinya meringkuk saat mati. Semuanya terjadi terlalu cepat. 3 orang di dalam kapal bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum serigala es bermata satu yang sangat mengesankan bagi mereka, mati. Itu adalah binatang buas musim semi yang memperkuat. Bagi Rudy dan Grayson, binatang seperti itu mungkin sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka kalahkan seumur hidup mereka. Namun, Jack telah mengatasinya hanya dalam sekejap. Jika mereka tidak secara pribadi menyaksikan betapa kuatnya serangan serigala es bermata satu, mereka akan meragukan apakah serigala es bermata satu benar-benar berada di alam pemadatan musim semi. Itu mati terlalu mudah. Apakah ini semua nyata? Mungkinkah aku berhalusinasi? Grayson berkata sambil gemetar. Pada saat itu, matanya tidak pernah meninggalkan mayat serigala es bermata satu. Dia tidak percaya bahwa dia telah benar-benar menyaksikan binatang buas yang memperkuat Pegas dikalahkan dengan begitu mudah oleh Jack. Itu terlalu aneh. Itu sangat tidak masuk akal sehingga dia tidak akan pernah mempercayainya jika dia tidak menyaksikannya sendiri. Rudy mencubit dirinya sendiri. Rasa sakit itu memberitahunya bahwa semuanya benar. Bagaimana dia membunuh binatang buas yang memperkuat Pegas? Bukankah dia pada tahap awal dari level bawaan? Apakah aku gila? Atau apakah dunia sudah gila? Bagaimana bisa sesuatu yang begitu tidak masuk akal seperti ini terjadi? Rudy merasa seluruh dunia sudah gila. Jack mungkin lebih kuat dari mereka berdua, tapi dia tidak bisa sekuat itu. Paling-paling, Jack seharusnya berada di tahap tengah dari level bawaan. Namun, bagaimana mungkin binatang buas yang memperkuat Pegas jatuh hanya dalam satu serangan? Hansel meletakkan tangannya di pintu saat dia memaksa dirinya untuk berdiri. Dia mendengarkan komentar konstan dari 2 lainnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tidak percaya, siapa bilang dia berada di level bawaan? Dia jelas seorang petarung alam yang memperkuat Pegas. Petik 2. Kata-kata itu mengejutkan Grayson dan Rudy. Jack adalah petarung alam yang memperkuat Pegas. Bagaimana bisa? Mereka berdua buru-buru mengirimkan indera ilahi mereka untuk memeriksa level Jack. Saat mereka memeriksa, mereka terkejut menyadari bahwa mereka tidak dapat menentukan level Jack. Seolah-olah Jack berbeda secara internal dari orang lain. Rudy berkata dengan cemas, saya tidak tahu seberapa kuat kekuatannya. Grayson mengangguk tepat setelahnya, aku juga tidak bisa melihatnya. Bisakah kamu? Mereka berdua terpaksa curiga jika level Jack terlalu tinggi untuk mereka periksa kekuatannya. Hansel menarik napas dalam-dalam, suaranya agak serak, aku juga tidak tahu seberapa kuat dia. Dia pasti terluka sebelumnya. Namun, bukan hanya inderamu yang bisa menentukan wilayah seseorang. Kamu juga bisa melihatnya dari kekuatan serangannya. Kekuatan di balik serangannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan berada di tahap awal musim semi memperkuat kekuatannya, dunia. Bab 2505. Setelah mengatakan itu, Hansel merasa napasnya semakin berat. Hansel mungkin terluka, tapi dia masih seorang ahli alam yang memperkuat Pegas. Dia adalah murid terpilih dari klan kelas 5. Kata-katanya secara alami memiliki otoritas di belakang mereka. Hansel telah melihat banyak ahli ranah pemadatan musim semi.
Dia secara alami dapat mengetahui apa perkiraan level Jack berdasarkan keterampilan yang telah digunakan Jack. Setelah mendengar kata-kata Hansel, Rudy dan Grayson merasa napas mereka berhenti. Jack adalah ahli ranah pemadatan pegas. Dia juga bukan ahli alam pemadatan awal musim semi yang normal. Dia sebenarnya sekuat itu. Dia tidak terlihat setua itu. Dia paling muda 1 atau 2 tahun dari mereka. Namun, kekuatannya jauh lebih tinggi dari mereka. Itu benar-benar membuktikan betapa berbakatnya Jack dalam seni bela diri. Rudy menarik napas dalam-dalam, tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa seperti dia telah mengalami lebih banyak dalam beberapa hari terakhir daripada yang dia alami dalam 20 tahun hidupnya. Grayson tidak mau mempercayai kebenaran. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak mungkin. Dia tidak begitu berbakat. Dia tidak mungkin begitu kuat. Hansel tidak bisa menahan tawa dingin. Kalau begitu, bisakah Anda menjelaskan kepada saya bagaimana binatang buas musim semi yang mengeras itu mati di tangan Jack? Grayson dibuat diam oleh kata-kata Hansel. Hansel menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, apakah kamu melihat ekspresi serigala sebelum mati? Saya melihatnya dengan jelas. Petik 2 titik. Kata-kata Hansel membuat Rudy dan Grayson terdiam lagi. Mereka berdua telah melihat serigala itu jatuh ke tanah juga. Serigala itu mendongak dan menatap Jack dengan kejam. Mata serigala itu dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Jelas bahwa itu tidak dapat bereaksi terhadap serangan itu sebelumnya. Itu tidak pernah menyangka bahwa keahliannya akan kalah dari Jax. Itu juga tidak pernah menyangka bahwa bocah itu akan sekuat itu. Sebelum mati, kejutan memenuhi matanya. Mereka bertiga bisa melihat betapa bingungnya serigala es bermata 1 itu. Jack menarik napas dalam-dalam sambil mengangkat tangan kirinya, mencabut pedang abu-abu dari tubuh serigala. Dia mengira pertempuran akan berjalan seperti itu, serigala telah meremehkannya. Jika serigala mengetahui kekuatannya, pertempuran mungkin akan berlangsung lebih lama. Namun, serigala es bermata 1 itu jelas memperlakukannya seperti tikus kecil yang tidak takut mati. Hansel benar, Jack sudah memasuki alam pemadatan musim semi. Setelah dipindahkan ke Middle Province, dia hanya tinggal sedikit lagi dari alam pemadatan musim semi. Menyerap begitu banyak kekuatan dari kristal darah merah telah memungkinkannya untuk naik level dengan mudah. Jack sudah dengan kuat berada di tahap awal ranah pemadatan musim semi. Dia memiliki kemampuan paling dasar untuk melindungi dirinya sendiri di Provinsi Tengah. Tahap bawaan hanya bisa dianggap sebagai pejuang peringkat terendah. Di klan kelas 3 dan 4, mereka hanya bisa menjadi murid. Sementara itu, ahli ranah pemadatan musim semi bisa menjadi penjaga. Banyak pejuang terjebak di tingkat bawaan, tidak pernah bisa masuk ke alam pemadatan musim semi. Jack mencengkeram tangannya, merasa seperti dia memiliki banyak energi. Itulah keyakinan yang diberikan kekuatan kepadanya. Dia bahkan tidak repot-repot berbalik untuk melihat bagaimana dua lainnya menatapnya. Sebelum menyerap kristal darah merah, dia sudah merencanakan langkah selanjutnya setelah menerobos. Dia pertama-tama akan menyelesaikan sakit kepalanya yang besar sebelum meninggalkan tempat ini. Meskipun dia akan dapat melindungi dirinya sendiri jika dia tinggal di sekitar area itu, dia tidak dapat menjamin tidak akan ada bahaya lain di sekitarnya. Bab 2506. Sebelum dia menerobos ke alam pemadatan ilahi, dia tidak mampu menimbulkan masalah di dalam Gunung Grenyon. Dia berlutut sebelum mengambil belati dari ruang penyimpanannya. Dia mengarahkannya ke mata serigala dan dengan mudah menggalinya. Mata adalah hal yang paling berharga selain inti roh serigala. Jika dia menjualnya di pasar, itu akan mendapatkan harga yang bagus. Yang paling dia butuhkan saat itu adalah kristal roh. Bahkan jumlah yang paling kecil pun tidak bisa dilepaskan. Setelah mengeluarkan mata serigala, dia menusuk inti roh serigala dan membasuhnya dengan sederhana. Kemudian, dia menyimpan semua barang berharga itu. Setelah melakukan itu, dia berbalik untuk melihat tiga lainnya yang masih terpana. Saat ini, mereka bertiga menatap Jack dengan ekspresi rumit dan tidak bisa berkata-kata. Serigala es bermata 1 sudah mati. Apakah kamu masih akan tinggal di sini? Jack berkata dengan nada tenang. Kata-kata Jack yang tiba-tiba memecahkan kesunyian yang aneh itu. Saat itu, Rudy dan Grayson bahkan tidak berani lagi mengangkat kepala untuk menatap Jack. Jack terlalu kuat. Mereka berani berbicara dengan Jack seperti yang mereka lakukan sebelumnya karena mereka mengira Jack akan berada di sekitar level mereka, tidak jauh berbeda dalam bakat. Namun,
Mereka menemukan bahwa Jack sebenarnya berada di alam pemadatan musim semi. Dia tidak jauh berbeda dari mereka dalam hal alkimia juga. Kesombongan di hati mereka tidak lagi berlaku untuk Jack. Hansel sedikit terbatuk sambil berkata, karena serigala bermata satu sudah mati, maka kita keluar dari bahaya untuk saat ini. Kita bisa pergi sekarang. Jack mengangguk, melirik Rudy dan Grayson. Saat mereka berdua merasakan milik Jack, tatapan mereka menegang. Bahkan napas mereka menjadi tidak menentu. Mereka bisa merasakan bahwa Jack tidak ingin membawa mereka berdua. Bagaimanapun, mereka berdua adalah beban bagi dua ahli alam yang memperkuat Pegas. Pada saat itu, kesombongan yang mereka miliki sebelumnya benar-benar hilang. Mereka takut Jack akan meninggalkan mereka berdua dan pergi bersama Hansel. Jack menghela nafas. Dia tidak ingin membawa mereka berdua, tetapi jika dia tidak melakukannya, akan ada beberapa masalah di kemudian hari. Langkah selanjutnya telah ditentukan saat dia masuk ke alam pemadatan musim semi. Dua lainnya masih berguna, jadi dia terpaksa membawa mereka berdua. Ayo cepat pergi, Hansel, kamu yang memimpin, kata Jack dingin. Hansel buru-buru mengangguk. Pada saat itu, Grayson dan Rudy dengan sangat cepat bergegas ke depan dan meraih salah satu lengan Hansel, masing-masing, membantunya bergerak di depan. Dengan begitu, mereka setidaknya bisa menunjukkan bahwa mereka berguna. Mereka berempat bergerak maju dengan hati-hati, khawatir mereka akan menghadapi bahaya. Lagi pula, mereka tidak berada di tempat yang aman. Mungkin karena mereka telah berada di sekitar wilayah serigala es bermata satu sebelumnya, mereka telah menempuh 3 atau 4 kilometer sebelum melihat binatang buas lain. Binatang-binatang itu sangat sensitif. Ketika Jack melepaskan kekuatannya, binatang yang lebih lemah segera menghindari kelompok itu. Bab 2507. Setelah berjalan selama setengah hari, mereka akhirnya meninggalkan area di mana binatang buas pemadatan musim semi tinggal. Mereka tiba di pinggiran, di mana binatang buas di sekitar lebih lemah. Mereka semua akan melarikan diri saat Jack melepaskan auranya. Mungkin karena bahaya telah sangat berkurang setelah tiba di pinggiran, ketegangan di antara mereka berempat telah menghilang. Awalnya tidak ada dari mereka yang berbicara satu sama lain, tetapi Rudy ingin memulai percakapan. Dia masih tidak berani menatap Jack. Dia sedikit batuk ketika dia melihat ke depan dan bertanya, apakah kalian semua punya rencana setelah meninggalkan Gunung Granyon? Pertanyaan itu sebenarnya ditujukan pada Jack dan Grayson. Grayson mengernyitkan alisnya sebelum berkata, begitu kita keluar, aku ingin pergi mencari transfer array. Aku tidak ingin menghabiskan waktu lagi di luar. Aku ingin segera kembali ke Pavilion Rosevins. Dia tidak berencana untuk pergi lagi sepanjang hidupnya. Rudy menghela nafas, aku juga ingin kembali ke Golden Pills. Aku merasa bagian luarnya terlalu berbahaya. Aku lebih suka tinggal di Golden Pills sebagai siswa. Meskipun tidak ada banyak sumber daya di sana, aku masih akan bisa hidup damai. Perjalanan itu memberi mereka pukulan yang terlalu besar. Siswa dari Aliansi Alkemis Provinsi Tengah pasti dapat menerima banyak manfaat, tetapi mereka mungkin menghadapi bahaya yang lebih besar. Hal itu membuat keduanya menjadi tidak tenang. Jack mengerutkan kening, berkata dengan suara rendah, aku tahu kamu benar-benar ingin kembali, tetapi ada sesuatu yang belum kamu jelaskan. Kamu adalah siswa Aliansi Alkemis Provinsi Tengah saat ini. Meskipun kamu masih memiliki identitas lamamu, kamu sudah menjadi bagian dari Aliansi Alkemis Provinsi Tengah. Sangat tidak pantas bagi kalian berdua untuk kembali seperti itu. Tidak peduli apa, kamu harus memberikan penjelasan kepada aliansi. Petik 2. Rudy dan Grayson menatap Jack dengan ekspresi terkejut setelah mendengar itu. Jack menghela nafas dan melanjutkan, jika kalian berdua diam-diam kembali ke tempat asalmu begitu saja, apa yang akan terjadi setelah petinggi aliansi mengetahuinya? Lagi pula, insiden mendadak itu mungkin berarti kedua Diaken tidak mungkin hidup. Aliansi mungkin masih mencoba mencari tahu. Jika kalian berdua kembali diam-diam, apakah menurutmu aliansi akan membiarkanmu begitu saja? Apakah mereka akan memikirkanmu? Penjelasan Jack memaksa mereka berdua untuk bangun. Jack benar. Jika mereka kembali ke tempat asal mereka tanpa mengatakan apapun, aliansi pasti akan berpikir ada yang salah dengan mereka. Bagaimanapun, kapal itu mengalami kecelakaan. Bagaimanapun juga, mereka telah diserang. Jika tidak ada yang salah terjadi pada mereka, mereka tidak akan kembali dengan tenang sama sekali. Jika mereka pernah memberi kesan seperti itu pada aliansi,
akan sangat sulit bagi mereka untuk menjelaskan jalan keluar mereka di masa depan. Itu akan membebani kekuatan yang mendukung mereka. Grayson menamparkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa melupakan itu? Jika aku kembali begitu saja, aku pasti akan mengundang kecurigaan. Mereka pasti akan menghubungkan semuanya dengan kita. Rudy mengangguk, lalu apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak menunda kembali ke klan kita dan pergi ke cabang untuk membuat laporan? Jack mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, hanya beberapa mil jauhnya akan menjadi wilayah 7 Paviliun Absolut. Paviliun 7 Absolut seperti Paviliun Rosevins, kalian berdua adalah klan peringkat kelima. Mereka berdua memiliki cabang dari aliansi juga. Jika kita ingin membuktikan diri, mengapa kita tidak pergi ke cabang Paviliun 7 Absolut untuk menjelaskan semuanya? Rudy dan Grayson mengangguk, setuju dengan ide Jack. Ketika Jack melihat bahwa mereka berdua telah setuju, dia merasa lega. Kejadian tersebut tentunya membutuhkan saksi agar orang lain tidak curiga. Bab 2508. Grayson dan Rudy sudah benar-benar ketakutan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Mereka tidak menginginkan apapun selain mundur. Namun, Jack hanya bisa bergerak maju. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa tidak dia pedulikan. Jika dia pergi ke lembah Phoenix sendirian, dia pasti akan dicurigai atas apa yang terjadi sebelumnya. Jika ada saksi yang hadir, masalah itu masih bisa dijelaskan. Phoenix Valley sudah berada di suatu tempat yang tidak lagi dipedulikan Rudy dan Grayson, tapi tetap disitulah Jack benar-benar harus pergi. Hanya dengan pergi ke Phoenix Valley, Jack dapat menerima pengasuhan yang diperlukan untuk menjadi alkemis kelas 7. Hanya dengan menjadi alkemis kelas 7, Jack bisa mendapatkan banyak kristal roh. Dia kemudian akan bisa mendapatkan kristal roh kelas 9 dan membuat persiapannya untuk memasuki jalur ngarai liar. Dengan jumlah kristal roh itu, siapapun pada akhirnya tidak akan mampu mengatasinya, tetapi Jack tidak merasakan banyak tekanan. Meskipun itu adalah jumlah yang sangat besar, Jack merasa dia akan bisa mendapatkannya selama dia memikirkannya. Rudy berjalan ke depan dengan cemberut, memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, saya merasa agak disayangkan jika saya menyerah begitu saja, tetapi saya juga merasa bahwa Wild Gorge Path bukanlah tempat yang bagus untuk saya. Tempat itu pasti akan dipenuhi dengan orang-orang berbakat. Aku mungkin tidak dapat menerima banyak perhatian bahkan jika aku pergi ke sana. Mungkin lebih baik untuk kembali ke pil emas. Meskipun aku akan dicaci maki, aku masih akan diberikan banyak perhatian. Mau tak mau Rudy terlihat sedikit bersalah saat mengatakan itu. Pada akhirnya, dia masih sedikit ragu dengan keputusannya. Sebelum dia datang ke sini, dia merasa dia pasti bisa unggul di lembah Phoenix. Dia akan bisa menjadi subjek kekaguman bahkan di antara siswa yang lebih tua. Namun, apa yang terjadi benar-benar mengubah pikiran Rudy. Pada akhirnya, dia masih enggan. Grayson kurang lebih memiliki mood yang sama dengan Rudy. Setelah mengangguk, dia melanjutkan kata-kata Rudy. Hidup kita adalah yang paling penting. Meskipun kita mungkin menerima banyak perhatian. Setelah pergi ke lembah Phoenix pasti akan memiliki banyak orang berbakat di sekitar karena itu sangat penting bagi aliansi. Kita mungkin akan dimakamkan di kerumunan. Setelah mengatakan itu, Grayson melihat ke arah Jack. Ekspresi Jack tenang seolah-olah apa yang mereka bicarakan tidak mempengaruhi Jack sama sekali. Merasakan tatapan Grayson, Jack tertawa kecil ketika dia dengan tenang berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat kamu kendalikan? Kata-kata itu ditujukan untuk Rudy dan Grayson. Mereka tercengang ketika mendengar itu, tidak tahu harus berkata apa. Jack menghela nafas, tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti. Kamu akan tahu setelah beberapa saat. Ada banyak hal yang tidak akan berjalan seperti yang kamu inginkan. Banyak hal memiliki arah dan pergerakannya sendiri. Petik 2. Kata-kata Jack sangat tidak jelas, membuat Grayson dan Rudy semakin bingung. Mereka tidak tahu mengapa Jack mengatakan itu meskipun Jack punya alasan sendiri. Keduanya tidak bisa membantu tetapi merajuk. Rudy menelan ludah saat dia berjalan maju ke sisi Jack. Dia mendongak dan ingin bertanya secara detail, tetapi ketika dia akan melakukannya, dia mendengar serangkaian langkah kaki di depan. Mereka berempat melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Mereka melihat seorang pria berjubah hijau berjalan ke arah mereka. Bab 2509. Setelah melihat wajah pria berjubah hijau, Jack dan yang lainnya mengerutkan alisnya.
Mereka tidak memiliki reaksi khusus lainnya, tetapi Hansel tampak seperti kucing yang baru saja diinjak ekornya. Dia tiba-tiba sangat gugup. Dia tiba-tiba mengambil pedangnya dari cincin spasial dan meletakkannya di telapak tangannya. Ekspresi tenang di wajahnya berubah menjadi kebencian. Perubahan sikap Hansel terlalu jelas. 3 lainnya di sebelahnya bisa merasakannya sepenuhnya. Mereka tahu saat mereka melihat perubahan besar sehingga pria berjubah hijau itu jelas tidak ramah. Hansel berteriak dengan nada berat, "Aku benar-benar tidak bisa menyingkirkanmu. Malcolm Granger, aku tidak pernah tahu kamu akan begitu tercela. Kamu tidak menyerah untuk mencoba membunuhku." Orang bernama Malcolm tersenyum sinis setelah mendengar Hansel. Dia memandang Hansel seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. "Hansel, kamu tidak pernah mengecewakanku. Kamu selalu bertingkah seperti orang idiot. Jika aku tidak membunuhmu sepenuhnya, bukankah kamu akan kembali ke klan untuk mengungkapkan semua yang telah aku lakukan?" Hansel sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia akan berteriak ketika seseorang perlahan berjalan dari jauh. Orang itu berpakaian mirip dengan Malcolm. Hanya saja dia terlihat beberapa tahun lebih muda dari Malcolm. Dia perlahan berjalan di sebelah Malcolm. Dia seperti pengawal yang teguh saat dia berdiri di belakang Malcolm. Ketika Hansel melihat orang lain, wajahnya semakin muram, dan berteriak, "Jordan. Aku tidak percaya kau salah satu kaki tangan Malcolm." Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hansel, kamu salah tentang itu. Aku bukan kaki tangan Malcolm. Aku hanya seorang pejuang yang ada di sini untuk menyingkirkan seorang pengkhianat." Setelah kata-kata itu diucapkan, Hansel tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hanya saja, tawa itu penuh dengan ketidakberdayaan dan kebencian. Jack dan yang lainnya dapat dengan jelas mendengar bahwa Hansel tidak dalam kondisi yang baik saat itu. Namun, lukanya masih belum pulih. Tawa dan kondisi mentalnya memperburuk luka-lukanya. Itu menyebabkan wajahnya yang sudah mendapatkan kembali warnanya menjadi pucat sekali lagi. Jack mengerutkan kening, menatap Malcolm dan Jordan yang memiliki ekspresi sangat santai di wajah mereka. Ketika dia memeriksa kekuatan mereka, Jack mengerti mengapa mereka bertindak begitu santai. Kekuatan Malcolm hampir sama dengan Hansel. Dia sudah memasuki musim semi. Memperkuat ranah dan berada pada tahap awal. Meskipun Jordan belum masuk ke ranah pemadatan musim semi, dia masih berada di puncak tahap bawaan. Di pihak mereka, Jack sengaja meninggalkan bekas luka di dalam, sehingga mereka tidak bisa melihat seberapa kuat dia. Grayson dan Rudy bahkan tidak layak disebut. Mereka berdua praktis semut. Keduanya berada pada tahap awal tingkat bawaan. Di depan Malcolm dan Jordan, mereka tidak berarti apa-apa. Meskipun Hansel berada di level yang sama dengan Malcolm, Hansel seharusnya lebih kuat dari Malcolm. Namun, Hansel terluka parah. Tidak mungkin baginya untuk menggunakan semua kekuatannya. Bahkan bisa bertarung dengan setengah levelnya sudah cukup bagus. Itulah mengapa kelompok mereka sama sekali bukan ancaman bagi Malcolm dan Jordan. Itulah mengapa mereka berdua begitu santai saat berbicara. Seolah-olah semuanya sudah ada di tangan mereka, dan tidak akan ada perubahan. Bab 2510. Sejak Malcolm muncul, Jack dan yang lainnya diabaikan. Dia sama sekali tidak melihat Jack dan yang lainnya sebagai manusia. Hansel sangat emosional ketika dia berkata, "Singkirkan pengkhianat. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu. Yang lain tidak tahu, tetapi apakah kamu tidak tahu bagaimana tetua ke-8 meninggal? Kalian berdua telah berkomplot melawanku dan aku benar-benar jatuh cinta padanya dengan sangat bodoh." Setelah mengatakan itu, mata Hansel memerah. Dia merasa seperti telah dibohongi dan dijebak. Dia dalam keadaan buruk. Malcolm tersenyum dingin ketika dia berkata, "Berhentilah berusaha bertingkah seperti orang baik. Setiap kali, kamu bertingkah seperti orang yang benar dan mulia. Hanya aku yang tahu betapa palsunya kamu. Kami tidak pernah memasang jebakan untukmu sama sekali. Kamulah yang melakukan semuanya pada dirimu sendiri karena tindakanmu. Jangan berpikir kami tidak tahu apa-apa hanya karena kamu menyembunyikannya. Aku sudah lama mengirim seseorang untuk memeriksa rencanamu dengan aliansi." Jack tercengang mendengar kata-kata itu. Plot dengan aliansi. Meskipun Malcolm hanya menyebut aliansi, pikiran Jack segera melompat ke aliansi alkemis Provinsi Tengah. Hanya aliansi alkemis Provinsi Tengah yang bisa disebut begitu sederhana. Bisakah Hansel berurusan dengan aliansi? Mendengar kata-kata Malcolm,
sepertinya ada banyak rahasia yang tersembunyi. Memikirkan hal itu, Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya saat dia diam-diam berdiri di samping, memandangi sesama murid. Hansel melambaikan tangannya dan berkata, orang-orang yang kotor menganggap orang lain sebagai kotor. Bagaimana saya bisa membuat kesepakatan dengan aliansi? Di mata mereka, saya hanyalah ikan kecil-kecil. Para tetua adalah orang-orang yang mengizinkan saya untuk membantu aliansi dengan sesuatu. Sebagai murid tertua dari 7 paviliun absolut, saya memiliki tanggung jawab saya. Tidak seperti yang Anda pikirkan. Malcolm tertawa dingin ketika dia berkata, berhentilah dengan alasan bodohmu. Kamu hanya mencoba untuk menyingkirkan semua tanggung jawab. Aliansi telah melalui begitu banyak akhir-akhir ini, semua orang tahu itu ada hubungannya dengan kelompok itu. Jangan berpikir bahwa kami akan mempercayaimu hanya karena kamu secara acak melontarkan alasan yang tidak masuk akal. Kamu sudah menjadi murid tertua selama bertahun-tahun. Tidak peduli apa, kematian tetua ke-8 terkait denganmu. Kami tidak merencanakan melawanmu sama sekali. Kamu adalah orang yang memutuskan untuk langsung melakukannya. Sudah waktunya bagimu untuk mati sekarang. Membiarkanmu hidup begitu lama adalah hadiah kami untukmu. Hansel merasa kata-kata itu sangat sulit untuk didengarkan. Seolah-olah seseorang telah memberikan beberapa tamparan ke wajahnya. Hansel sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Aku tahu kamu meninggalkan pelacak padaku. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa muncul tepat setelah aku keluar. Aku benar-benar meremehkanmu. Hansel berkata sedikit putus asa. Dia mulai menangis ketika Malcolm mendengus, tidak mengatakan apa-apa. Sikapnya memperjelas bahwa dia memang meninggalkan pelacak di Hansel. Pada saat itu, Malcolm sepertinya baru menyadari bahwa Hansel memiliki orang lain di sebelahnya. Dia mengalihkan pandangannya ke Jack. Siapa ikan kecil ini? Aku tidak percaya kamu benar-benar berhasil mengeluarkan beberapa ikan kecil dari Gunung Grenyon. Namun, ikan kecil itu bahkan tidak terlihat seperti mereka dapat dibandingkan dengan binatang buas di dekatnya. Mereka bahkan tidak kuat, pada tahap awal dari tingkat bawaan, mereka benar-benar sampah. Bersambung.